nggak pakai baju kenapa, Mas? Ini basah tuh. Hah? Tuh basah. Kok tapi tadi peluk-pelukan? Halo. Pacaran yuk. Kamu pernah suka sama seseorang kan? Pernah nyobain pengen pacaran? Pernah PDKT sama seseorang? Pernah suka sama seseorang terus kamu nembak terus ditolak? Atau kamu pernah nembak seseorang yang dimana dia udah punya pacar? Atau jangan-jangan kamu jomblo? Jomblo sama forget it. Anyway, aku nggak bakal ngejudge kalian sebagai para jomblo atau aku akan menghina kalian sebagai para jomblo. Aku nggak akan menjelaskan kenapa kalian jomblo karena nggak laku atau nggak punya pasangan dan lain sebagainya. Aku nggak akan membicarakan tentang jomblo, kenapa jomblo itu hina, kenapa jomblo itu laknat, kenapa jomblo itu selalu disalahkan, kenapa jomblo itu selalu dibenci, dan kenapa status jomblo gak ada yang pada suka. Menurut data tahun 2016, sekitar 83% remaja dari umur 15 sampai 20 tahun pernah melakukan namanya pacaran. Dan semakin tahun tingkat pacaran semakin meningkat dan juga pelakunya semakin muda antara 15, 16 sampai 17. Dapat dipastikan bahwa tingkat intensitas pacaran di kalangan remaja di antara SMP sampai SMA. Bahkan sekarang fenomena yang makin hits adalah anak SD yang marak-maraknya pacaran. Contohnya seperti kasus yang satu ini. Anak SD. Jadi sekitar 17% tahun 2016 remaja di Indonesia dari umur 15 sampai 20 tahun adalah jomblo. Nah, untuk sekarang aku adalah bagian dari pro buat yang jomblo. Di era modern ini banyak orang yang malu dengan kejombloannya, banyak orang yang tidak nyaman dengan kejombloannya, banyak orang yang jenuh dengan kejombloannya, tapi banyak juga orang yang bangga dengan kejombloannya kalau jomblo dapat menjaga dirinya dari hal yang maksiat. Banyak sekali orang-orang yang terganggu dengan perkataan-perkataan negatif masalah Jonas, Jonah, Jopung, dan jomblo-jomblo lainnya. Begitupun semua orang mempunyai nama-nama yang baik tentang jomblo, nama-nama yang jelek tentang jomblo, dan nama-nama yang gokil masalah jomblo. Aku sendiri juga punya nama masalah jomblo, dan aku menamakan diriku adalah Jomblo Rohis. Santai. Di setiap permasalahan pasti ada efek negatif dan positif. Dan di permasalahan ini aku akan menjelaskan beberapa efek negatif dan positif dari kamu semua yang pacaran. Yang pertama, ketika kamu pacaran kamu akan labil. Kamu baik dengan pacarmu, kadang kamu nggak enak dengan pacarmu, atau kadang kamu suka pilih-pilih tentang apa yang mau dipakai pacarmu ketika kamu jalan sama pacarmu. Dan kamu selalu bertanya tentang penampilan dirimu sebagai seorang perempuan. Atau kamu selalu disalah-salahkan karena kamu tidak peka sebagai seorang laki-laki. And number two, dan nomor dua adalah ketika kamu pacaran, kamu berlatih untuk munafik. Kamu selalu mengatakan ini itu, tapi kenyataannya itu bullshit. Dan kemunafikan itu akan tampak ketika kamu sudah putus. Dan nomor tiga, ketika kamu pacaran, kamu akan suka berangan-angan. Kamu akan berangan-angan besok mau kemana, masa depan kamu dengan pacarmu akan menjadi seperti apa, dan kamu tidak bisa konsisten dengan visi hidupmu sendiri. Dan nomor yang keempat, ketika kamu pacaran, this is real man, boros. Dan ini yang paling penting, nomor 5. Ketika kamu pacaran, kamu pasti akan terganggu masalah studimu, masalah belajarmu, sekolahmu, dan lain-lain sebagainya. Awalnya mungkin kamu akan semangat dalam belajar. Ketika kamu awal pacaran, kamu bakal disemangatin belajar. Kamu akan menuruti apa yang dia inginkan. Kamu disuruh belajar, kamu akan belajar. Tapi dari situ ketika sudah berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kamu akan mendapati rasanya enaknya pacaran itu seperti apa. Kamu jadi malas belajar, kamu lebih suka teleponan dari pagi sampai malam, malam sampai pagi lagi, dan begitu pun seterusnya. Dan endingnya kamu akan merasakan pedihnya ketika kamu mendapatkan nilai jelek di sekolah. Ketika tugas kuliah semakin menumpuk dan kamu menemukan titik kehancuran dalam saat kamu berada di sekolah atau di kampus. Kemudian yang keenam, ketika kamu pacaran, kamu akan tidak produktif. Yang ketujuh,
kreativitas kamu akan melemah. Dan di nomor 8, ketika kamu pacaran, efek negatifnya adalah kamu sering galau. Kamu nggak dibalas SMS dia, kamu merasa galau. Kamu dicuekin dia, kamu merasa galau. Kamu nelpon dia terus nggak diangkat, kamu merasa galau. Selayaknya kalian tidak bertengkar ketika kalian belum mempunyai hubungan status sebagai suami istri yang sah. Buat apa kalian bertengkar? Nggak ada untungnya. Nah, kemudian yang ke-9, yang terakhir, ini yang paling penting. Ketika kamu pacaran, ini yang perlu diwaspadai dan hati-hati. Ketika kamu pacaran, pasti kamu akan lemah secara iman. Kenapa kamu bisa lemah secara iman? Karena pacaran itu sejatinya adalah mendekati zina. Ketika kamu berpegangan tangan dengan pacar kamu, itu sudah zina karena kamu tidak mempunyai ikatan suami istri dengan pacar kamu. Ketika kamu bertatap-tatapan dengan pacar kamu, kamu sudah melakukan zina karena kamu tidak mempunyai buku nikah yang sah. Jadi dapat dipastikan kalau kamu pacaran, efek negatifnya ada sekitar 9. Dan pasti kalau ada efek negatif, tentu saja ada efek positifnya. Dan ketika kamu pacaran, efek positifnya adalah buku filsafat. Positif. Dan nilai positifnya ketika kamu pacaran ada nothing. Nah, mungkin beberapa dari kalian, teman-teman aku atau teman-teman perempuan, banyak sekali menemukan godaan-godaan dari seorang ikhwan. Ada yang digodain tengah malam, ada yang ditanyain kabar gak jelas, ada yang disuruh makan, dan segala macamnya yang exactly itu gak jelas sebenarnya. Nah, di sini ada beberapa tips yang aku tawarkan kepada teman-teman akhwat, bagaimana caranya untuk bisa menjaga diri dari seorang laki-laki yang ingin macam-macam dengan dirimu. Ini tipsnya. Dan kita kan udah lama kenal, terus ngobrol juga enak, dan aku udah nyaman sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Gak mau. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Maaf, aku nggak bisa. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Aku udah ada yang hitbah. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Maaf banget, aku udah punya suami. Aus. Udah, please stop. Dari tadi kamu udah kamu nolak ini segala macam. Sekarang aku butuh satu alasan kenapa kamu nolak sama aku. Dan janganlah kalian semua mendekati perbuatan zina, karena perbuatan itu adalah perbuatan yang nista dan sejelek-jeleknya jalan. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Ke masjid dulu ya. Nah, jadi sekarang kamu udah bangga kan jadi seorang jomblo? Dari semua penjelasan yang udah aku jelasin tadi, kenapa kamu bangga jadi seorang jomblo, kenapa pacaran itu banyak mudaratnya atau banyak hal yang buruk, dan kamu bisa meningkatkan kreativitas, iman, dan produktivitas dalam hidup kamu ketika kamu menjadi seorang jomblo. Semangat menjadi seorang jomblo, man. Please. Thank you banget udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. And then don't forget to share this video, di share ya, di
di-share untuk menebar kebaikan dan juga untuk memperkuat tali silaturahim antara teman-teman Rohis.